Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kelompok kami berisi saya Redi Ibrahim, Saya Safi Melani. saya Rayhan Ahmadi. Saya Rabetul Lia. Dan saya sendiri Nitalia. Berikut ini adalah review dari aplikasi kami. Selamat menonton. Nah, Baik, ini merupakan halaman admin dari CoreWash, aplikasi CoreWash yang kami buat. Di sini kita disuguhkan dengan halaman login dengan tampilan yang mendukung CoreWash ini. Untuk login, kita harus mengklik tombol yang ada di sini. Lalu kita klik, maka akan muncul dialog fragment untuk memasukkan username dan password. Ini apabila tidak kita masukkan, maka akan keluar tuas username dan password harus diisi. Sedangkan apabila salah username dan passwordnya, maka akan mendeteksi salah dan akan mengeluarkan notifikasi salah. Lalu untuk admin yang betul ini kita masukkan saja passwordnya. Satu orang. Ini coba kita approve. Order approval ini diambil dari data yang dikirimkan oleh customer pada aplikasi customer. Misal kita tentukan jam datangnya jam 8.30, maka customer akan di accept dan datanya akan berpindah ke list tunggu. Nah, di sini terdapat data-datanya. Di sini bisa klik icon view mata ini untuk melihat detail dari data pada customer. Untuk mengedit juga bisa kita lakukan. Ini misalnya mau salah input jam datang, kita kembalikan lagi ke order. Ini bisa menggunakan spinner, tapi lebih memilih ke edit text biasa karena keterbatasan waktu. Nah, akan kembali lagi ke menu order. Ini kita ACC lagi, misalnya jam 10. Nah, maka customer akan datang pada jam 10 untuk dicuci motor atau mobilnya. Nah, apabila sudah, itu masuk ke list tunggu ini. Apabila dia sudah dicuci, maka akan kita save dan akan muncul notifikasi Anda yakin ingin menyelesaikan customer besar dengan nomor 8 ini. Ya, ini kategori kendaraannya, tipe kendaraannya besar. Jika ya, maka kita klik ya. Nah, sukses finishing and writing. Lalu di menu transaksi ini terdapat transaksi bulan ini. Nah, apabila mengklik menu transaksi ini, maka akan muncul list transaksi yang ada pada bulan saat ini, bulan pada sistem HP-nya. Nah, ini bisa kita lihat data transaksi pada bulan 2 tahun 2023 senilai 235.000. Sedangkan untuk misalnya bulan kemarin, ini bebas tanggalnya berapa, maka akan memunculkan transaksi pada bulan yang diinputkan sebesar 115.055 tambah 60.000. Nah, harga ini ditentukan melalui tipe kendaraan, kemudian pilihan order dia antar atau jemput. Apabila dia jemput, maka akan terkena fee senilai 5.000. Baik, itu saya kira penjelasan dari CoreWash admin, preview aplikasinya. Selanjutnya penjelasan mengenai program akan langsung dijelaskan oleh kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagian halaman admin, tepatnya pada bagian login, kemudian ada bagian waiting list atau antrian,
dan juga yang terakhir ada transaksi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan persiapan bagaimana cara untuk membuat sistem read, read, update, dan delete menggunakan library retrofit. Di sini kita harus menyiapkan database. Dalam hal ini saya telah menyiapkan dua table, yaitu customer dan transaksi yang disimpan dalam bentuk MySQL, tepatnya di hosting. Nah, customer di sini berisi data customer seperti ID. ID ini berkaitan dengan antrian nantinya. Order, ID antrian itu berkaitan. Satu ID saja. Kemudian nama pemilik, nomor plat, nomor HP, alamat, merek, tipe kendaraan, layanan cuci, pilihan order, dan waktu order, serta jam datang yang akan diset oleh admin. Begitu juga dengan status. Dan kebetulan ini semua statusnya telah selesai. Nah, apabila status telah selesai, otomatis nanti akan disistem oleh admin. Itu transaksinya juga didata seperti itu. Waktu selesainya kapan? Itu ketika admin menekan selesai, itu akan muncul waktu selesai, kemudian harga. Harga ini tergantung dengan tipe kendaraannya, lalu juga pilihan ordernya, dia antar atau jemput. Apabila jemput, dia akan dikenai fee tambahan sebesar 5.000. Harga dasar dari mobil itu 55.000, kemudian motor hanya 15.000. Kemudian ID ini mengaitkan dengan ID antrian. Jadi ini statusnya auto increment. Pada create di bagian customer tidak perlu diisi ID. Dia akan otomatis menambahkan. Lalu untuk asset, kemudian retrofitnya, kita harus menginisiasikan dulu atau memberi sinkronisasi implementasi pada bagian ini. Bisa dilihat di sini, bisa di pause dan dilihat saja. Ini perlu dilakukan agar sinkronisasi pada recycle view, card view, kemudian retrofit, serta swipe reverse layout itu bisa berjalan dengan lancar. Ini bisa langsung disinkronisasi apabila telah dipilih. Kemudian saya akan beralih ke login. Oh ya, tidak lupa saya akan membuat customer model dulu. Customer model ini seperti table, field-field table yang akan kita panggil seperti get ID, get nama, nomor plat, hingga status. Ini sesuai dengan field yang ada di customer. Nah, pada Kotlin dinamakan customer model. Sedangkan total model ini merupakan model untuk mengget total. Dalam hal ini pada bagian transaksi menu itu diambil total transaksi bulan berdasarkan bulan dan tahun. Jadi apabila bulan Februari tahun 2023 itu berapa total transaksinya, ini diambil menggunakan get total. Kemudian ada transaction model juga, ini terpisah karena transaction model akan digunakan untuk membentuk objek dari table transaksi yang akan dipanggil, seperti ID, harga, dan waktu selesai. Dan total model ini terpisah. Sedangkan response customer ini untuk objek yang digunakan untuk menampung respons dari service yang dibuat nanti di belakang. Itu ada service kode, kodenya apabila 0 dia tidak merespon, sedangkan 1 dia terdapat data, seperti itu. Kemudian pesannya juga, pesan yang dibawa dari service PHP-nya itu apa. Kemudian array list ini berisi data-data yang diambil dalam bentuk array pada table yang dipanggil berdasarkan services yang dipanggil ya. Kemudian get kode ini untuk mengget setiap variabel yang telah dideklarasikan. Untuk setelah kita buat modelnya, kita juga harus membuat retro server. Ini retrofit server. Kita tuliskan servernya kemana. Di sini bisa kita tuliskan link URL dari IP-nya. Dalam hal ini kita menggunakan hosting ikankite.my.id/corewash. Jadi corewash inilah yang menampung file-file services dari sistem yang akan kita buat ini, corewash yang akan kita buat.
Kemudian ini menggunakan retrofit dengan bantuan retrofit dengan kode yang seperti ini. Silakan dilihat saja, ini harus. Kemudian setelah kita membuat API retro servernya, kita membuat perintah instruksi dari setiap servicesnya yang akan dipanggil. Nah, apabila nanti ARD retrieve order ini setiap fungsinya dipanggil di bagian kelasnya, maka akan mengacu pada file yang tertulis di sini. Apabila post, dia akan membawa field. Ini dalam hal ini untuk meretrieve transaksi itu berdasarkan tahun dan bulan kan. Jadi kita bawa field year and month. Year and month nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, untuk API request seperti ini kodenya. Nah, banyak sekali field yang dibawa. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan halaman admin ya. Oke, untuk halaman admin terlebih dahulu, untuk loginnya kita buat login dialognya. Login dialog ini berisi kolom username dan password untuk memasukkan identitas admin yang akan masuk. Ini penyeleksian melalui username dan password. Apabila salah, maka akan tidak diizinkan untuk masuk ke halaman admin. Jadi kodenya seperti ini menggunakan linear layout, image view, serta edit text, dan button untuk mengklik apabila telah selesai dan menseleksinya. Untuk login dialog, ini mengacu pada login dialog fragment seperti ini. Nah, ini kita deklarasikan login dialog fragment dalam bentuk dialog fragment. Jadi apabila diklik nanti maka akan muncul dialog fragment. Ini on create view. Inflatornya mengacu pada login dialog yang kita buat tadi. Lalu username dan passwordnya kita inisiasikan sebagai view. View ini mengambil dari login dialog dalam bentuk inflator. Lalu find view by ID dalam tipe data edit text. Lalu kita panggil RID username-nya apa. Kemudian RID password login itu mengacu kepada ini buttonnya ya, button login. Lalu untuk login buttonnya sendiri, ini ketika diklik login button maka dia akan mengambil dulu username dan password, lalu ditampung pada value user dan pass. Username ini diambil dari objek atau elemen edit text yang ber-ID username, sedangkan password yang ber-ID password. Dia akan mengget teksnya, lalu dia akan mengkonversikan ke string dalam bentuk string. Lalu di sini terdapat pengkondisian, jikalau kedua kolom itu kosong, maka akan memunculkan notif username dan password harus diisi. Ini menggunakan toas. Kemudian, apabila tidak kosong dua-duanya, maka akan lanjut ke else ini. Else ini juga terdapat penyeleksian, yaitu user. Jadi usernya harus admin dan passwordnya itu harus admin 123. Di luar itu, maka akan ditolak. Maka akan mengacu pada else. Dan fragmentnya akan dihilangkan. Seperti itu dengan dismiss. Ini kodenya lebih lanjut. Oke, lalu fragment ini tidak sampai di sini. Kita tampung fragment ini pada activity. Dalam hal ini saya membuat activity login. Activity login ini berisi linear layout dengan background yang kita ambil dari luar Android Studio. Kita tampung dalam drawable. Directory drawable tinggal kita copy paste saja seperti penjelasan-penjelasan yang lain. Lalu untuk di dalam linear layout ini sendiri kita tambahkan button. Apabila dia mengklik button maka akan muncul dialog fragment yang saya jelaskan tadi. Ya, ini ID-nya btn login. Kemudian kita lihat di sini login activity ya nyambungnya. Nah, kita deklarasikan tadi btn loginnya, buttonnya itu kita tampung dalam file login. Lalu apabila login button ini diklik menggunakan set on click listener, jadi ini untuk menghandle data yang diklik ya. Apabila diklik maka dia akan membuat dialog fragment. Lalu maka
akan men-show-kan support fragment manager. Nah, seperti itulah. Lalu lanjut ke yang tadi. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang antrian karena order akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya mungkin setelah ini atau yang sebelumnya. Ini activity waiting. Ya, untuk antrian ini terlebih dahulu kita buat layoutnya seperti ini ya. Menggunakan relative layout, kemudian backgroundnya kita taruh. Di sini ada judulnya. Dan kita tadi menggunakan library swipe refresh layout. Jadi ketika kita men-swipe, maka akan merefresh um, SRL data, RV data, dan ini RV data recycler view itu untuk mengulang-ulang sesuai siklus view-nya. Recycler view. Jadi apabila terdapat banyak data, maka data itu akan diulang-ulang sebanyak data yang diambil. Nah, ini mengacu pada white item. Jadi, setiap hal, ini progress bar untuk merefresh. Ini kita invisible-kan dulu. Apabila dia men-swipe, maka akan visible. Loading seperti itu. Oke, untuk waiting list, ini seperti ini. Recycler view-nya diambil dari wait item. Ini berisi ID dan data-data seperti ID pemilik tipe kendaraan, layanan cuci, karena ini dilihat oleh bagian pencucinya ya. Tipe kendaraan, layanan cuci, dan pilihan ordernya apa, supaya pencucinya tahu data-data. Ini juga bisa dilihat seperti preview pada awal video tadi. Menggunakan card view, linear layout, kemudian text view-nya kita taruh ID untuk menampung ID, kemudian ini menggunakan linear layout bertipe vertikal, sedangkan yang di luar ini horizontal. Ini menyesuaikan layout yang kita inginkan. V nama, V tipe, V layanan itu sampai V pilihan itu ID-ID yang akan digunakan pada activity-nya, pada Kotlin, program sistemnya. Nah, seperti itu. Lalu apabila sudah, kita akan menuju ke menu waiting-nya. Menu waiting ini terdapat objek-objek yang kita butuhkan tadi seperti recycler view, kemudian swipe refresh dan progress bar. Begitu juga dengan list data kita ambil array listnya itu mengacu pada class customer model ya, yang kita buat seperti table tadi, seperti kolom-kolom table. Ini kita deklarasikan dulu. Kemudian seperti ini kodenya, ini super action bar untuk memunculkan tombol back pada bagian header aplikasi. RV data, ini kita deklarasikan, inisialisasikan find view by ID-nya sesuai dengan ID yang kita tulis tadi di halaman layout-nya. LM data ini merupakan linear layout manager yang mengatur layout secara linear. Oke, with RV data, ini akan mengeset LM datanya. Lalu ini untuk meretrieve ketika halaman ini di swipe refresh-nya di scroll atau di swipe, maka akan merefresh. Seperti halnya kita menggunakan media sosial. Ketika merefresh, maka akan memunculkan tampilan-tampilan baru seperti itu. On resume ini ditulis seperti ini. Kemudian retrieve waiting ini mengacu pada API request customer. Nah, apabila dia meretrieve, maka akan memunculkan progress bar data, ya, akan divisiblekan, akan dimunculkan. Jadi ada bentuk mutar-mutar seperti itu. API request customer retro server .con retrofit .create API request customer. Ini akan mengacu pada con retrofit, dia akan mengkoneksikan servicesnya di URL yang telah kita taruh tadi di retro server, lalu akan mengacu membuat
API request customer tadi yang ARDRT. Lalu untuk menampilkan data kita panggil ARD data retrieve waiting. Nah, retrieve waiting ini sendiri berisi waiting. Nah, seperti ini. Select all from customer status entry order by. Nah, ini men-select customer ketika statusnya sedang antri karena ini posisinya waiting list kan dan mengurutkan berdasarkan ID. Ini kita execute kode SQL-nya lalu kita mengecek apakah eksekusi itu berhasil atau tidak. Apabila dia berhasil maka akan lebih dari 0. Lalu dia akan memasukkan respon kodenya, kode yang kita buat di respons customer tadi ya, yang ada seperti ini. Nah, get kode. Kode ini akan mengacu pada respons tadi. Namanya juga respons ya kan. Nah, ini respon, ini pesannya apa, data antrean tersedia apabila dia telah men-select ya. Lalu data-data yang telah di-select itu akan ditampung dalam bentuk array di variabel field data seperti itu. Lalu kita akan mengambil datanya menggunakan while do. Ini kita deklarasikan saja seperti ini. Ini sesuai dengan customer model ya. Ini ada ID, nama pemilik, nomor plat, dan sebagainya. Oke, maka dia akan, array ini akan membentuk objek seperti itu yang dipanggil nanti. Lalu kita menggunakan JSON di sini, JSON encode, dia akan mengirim responsnya, lalu MySQLi-nya kita close connection. Nah, seperti itu. Lanjut untuk retrieve waiting seperti itu. Nah, tampil data itu prosesnya seperti tadi yang saya jelaskan di servicesnya. Lalu tampil data enqueue ini, dia akan membentuk objek callback. Jadi respon dari ARD retrieve waiting itu akan direspons di sini dengan kode ini. Dia akan memasukkan respons body-nya, kodenya apa. Tadi kan apabila berhasil dia 1, lalu akan memasukkan respons body pesannya apa. Lalu ini list data clear untuk men-refresh data saja. Ya. Lalu merefresh artinya merestart. Dia mengosongkan data baru mengisi ulang lagi. Biar bersih seperti itu. Nah, di sini ada pengondisian if kodenya sama dengan 1 apabila datanya itu eksekusinya itu sukses ya. Maka akan memasukkan list datanya ini melalui get data yang ada di respons tadi berdasarkan customer model ya. Ini yang bisa dilihat array list customer model. Maka datanya akan dimasukkan ke objek ini. Lalu ini adapter datanya, adapter waiting. List data akan memunculkan dan memproses datanya. Nah, seperti ini notify. Maka dia akan merefresh data dengan notify set data change. Apabila tidak, misalnya kita telah meng-ACC, dia akan merefresh kembali kan. Nah, mengacunya pada sini. Karena tidak ada data yang ditampilkan seperti itu. Hilang dia. Oke, TOAS seperti ini. Untuk waiting activity-nya, sedangkan adapternya itu seperti ini. Berisi perintah-perintah pada setiap recycler view. Recycler view ini. Jadi setiap tombol di recycler view itu berbeda-beda ID-nya, terutama datanya juga yang dikeluarkan kan. Berdasarkan array. Itu kodenya seperti ini. Ini kita inisiasikan holdernya dulu. Setiap elemen yang dikeluarkan di wait item itu ya, di sini kita lihat ada dia menginvite wait item yang telah kita buat sebelumnya tadi. Lalu ini metode untuk get item count, menghitung jumlahnya. List data size. Lalu holder datanya ini kita deklarasikan harus menggunakan Java ini ya. Nah, kodenya seperti ini.
Ini item view ini pada setiap item yang di recycler seperti itu. Lalu ketika btn view ini diklik, maka akan mengambil ID customer-nya dari VID yang dimunculkan tadi di atas ini, diambil dari list data, get position-nya yang ke 0 atau yang keberapa urutannya seperti itu. Lalu maka akan mengget data. Ini ada metode get data, tipe read, tipenya read. Jadi tipenya ketika karena menggunakan satu activity dan satu layout untuk melihat dan mengedit data, jadi kita pisahkan dengan konstan tipe read. Konstan ini untuk menyamakan tipenya apa. Get data, maka dia akan ke get data. Apabila kita done, maka akan mengambil ID-nya, ini mengeset ID-nya untuk dibawa untuk di post karena tadi ARD-nya menggunakan parameter. Nah, di sini ada notification alert. Ini bisa dilihat di sini. Apabila iya, maka akan mengacu ke down data, metode down data. Apabila tidak, maka akan dialognya di cancel. Apabila edit, maka dia akan mengget data tapi tipenya edit. Beda read dan edit itu di enable dari edit text-nya. Apabila dia read saja, maka tidak diizinkan untuk menulis sesuatu di edit text-nya. Apabila dia edit, maka diizinkan. Nih, down data ya. Kodenya seperti ini. Down data ini mengacu pada ARD down data. Kita lihat di API-nya. Ya kemana? Ini ke down.php. Ini kita lihat dan ya. ID tipe kendaraan, pilihan order ini dibawa. Itulah kita deklarasikan tadi, inisiasikan. Nah, untuk down itu kodenya seperti ini. Tadi di post, tipenya post kan, request method post. Dia mengepost setiap ID. Ini postnya, fieldnya harus sama ya dengan field yang ada di API tadi. Lalu harganya kita set. Ini untuk menentukan harga seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kodenya seperti ini. Dia akan terlebih dahulu mengupdate status pada table customer-nya, where ID sama dengan ID yang ditentukan, yang diklik pada recycler view, lalu akan mengeksekusi, kemudian mengecek, dan apabila telah selesai diupdate, maka ceknya otomatis lebih dari 0 dong. Nah, dia akan menginsert into transaksi. Jadi, transaksinya akan di-logkan, dicatat sebagai selesai dengan field ID, harga, dan waktu selesai dengan value yang dibawa. Sedangkan waktu selesainya itu ketika down ini dijalankan kan otomatis pas dia ngeklik down data, klik ya, maka ini waktunya now seperti itu. Per sekian detik. Execute, lalu kode insert into itu di execute. Cek kembali, apabila ini berhasil, maka akan memunculkan kodenya 1. Success finishing and writing customer transaction. Apabila tidak berhasil, maka akan gagal untuk menulis transaksi customer itu. Dan update-nya dikembalikan ke antri kembali untuk ditindaklanjuti kenapa bisa gagal. Kalau secara sistem tidak mungkin gagal di sini dalam hal ini ya. Ini ada pengondisian seperti tadi juga. Lanjut. Itu untuk antrian bisa menyelesaikan transaksi. Adapter dan data nih untuk mengget datanya sama saja. Kita ambil data-datanya, kita get menggunakan PHP get ini. Nah, kita select all from customer where ID sama dengan ID berdasarkan ID yang dia ngepost. Lalu setiap fieldnya diambil, lalu di push ke objek response data. Ini dihubungkan melalui JSON encode. Jadi dia akan menuliskan berbentuk JSON object, array object ya. Kodenya seperti ini. Lalu untuk
data-data yang telah di-push tadi akan diambil apabila dia benar on response ya. Apabila database-nya merespons, maka akan mengacu pada ke sini. Apabila tidak merespon, maka akan gagal menghubungi server seperti itu. Ini seperti contohnya kendala koneksi internet. Lalu ini seperti tadi, ini bisa dilihat saja ini untuk mengisi setiap variabel yang akan dikirimkan ke detail. Jadi setiap mengklik icon mata itu, icon view, ya seperti ini. View, get data kan, edit. Nah, dia akan membawa tipe read-nya. Tipenya apa? Ini kita ambil dulu datanya dari database tadi menggunakan CRUD retrofit ya. Lalu kita intentkan dengan kita put extra. Nah, intent type-nya juga dibawa apakah dia read, apakah constant, nanti akan di compare di bagian detail activity. Saya juga akan menjelaskan tentang detail ya sesudah ini. Nah, ini dikirim saja semuanya, tapi jangan lupa dideklarasikan dulu variabel ini. Ini sesuai dengan yang ya nanti di detail. Ini akan mengacu pada kelas detail apabila intent ya. Lalu ketika telah di-input extra semua, maka konteksnya ini akan men-start activity kirim. Kirim ini berisi new intent context detail activity, maka akan ke detail activity. Seperti itu alurnya. Maka oleh karena itu kita lihat detail, sebelum itu kita lihat dulu layout detailnya. Itu seperti ini menggunakan scroll view dan linear layout. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, bisa di-scroll sampai bawah. Nah, ini main menu dan kirim. Nah, apabila ini tipe read tadi, konstan tadi bisa berguna untuk menghilang dan munculkan main menu dan tanda kirim ini. Tanda kirim ini hanya akan muncul ketika dia memilih opsi edit. Ini berisi edit text ya. Ini kodenya seperti ini. Berisi edit text dengan ID. ID ini harus di-match-kan ya di sistemnya. Oke, setelah itu kita jelaskan detail activity. Untuk detail activity ini kita deklarasikan dulu variabel yang tadi diintentkan dengan JID, nama plat nomor HP, alamat merek, dan sebagainya sampai dengan status. Lalu K ini untuk hasil editannya. Seperti apa ya? Ini intent tipenya kita awali dengan 0 dulu. Karena konstan ini berbentuk integer ya, bisa dilihat di sini. Nah, hanya ada dua, read dan edit. Lalu untuk on create, set on view, content view ini seperti biasa. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk memunculkan tombol back-nya. Lalu terima. Tadi kan kirim, sekarang terima intent. Kita terima get int extra. Get int string itu berdasarkan value yang kita masukkan sebelumnya. Bisa dilihat di bagian sebelumnya tadi. Jplat ini dimasukkan semua nilai-nilai yang dibawa, diterima. Lalu kita inisialisasikan view-nya ya. Setiap edit text tadi yang telah saya lihat berdasarkan ID-nya, nomor, nama, plat nomor HP, alamat, tipe, layanan pilihan waktu, jam, dan status. BTN kembali juga serta submit. Lalu kita masukkan setiap ID-nya, kita set semua di statusnya dari yang dikirim tadi. Nah, ini diterima get-nya. Ini kan sama variabelnya. Lalu intent type di sinilah berguna untuk memisahkan, menyekat. Ini menggunakan conditional when. When tipe apabila 0, 0 berarti isinya kan tipe read doang kan. Nah, apabila dia meread doang, maka tombol submit-nya akan hilang, akan pergi gone. Gitu. View nama set enable false. Jadi tidak bisa diklik-klik gitu, tidak bisa diisi, tidak bisa diubah.
Sedangkan edit ini hanya waktu dan jam yang di false-kan karena waktu datang dan jam itu akan di-set melalui approval tadi ya, di order. Lalu btn submit isinya seperti ini, membawa edit teksnya kita tampung. Nama plat kan edit teks tuh, diambil teksnya. Otomatis kan kalau diubah get-nya juga, get teksnya isinya juga berubah kan. Lalu mengconvert ke string. Lalu ketika akan diklik dan update data kembali, ini update data seperti ini, membawa parameter yang akan diedit semuanya, baik itu yang diedit maupun tidak. Nah, edit data ini mengacu pada API request bagian edit data. Edit data, edit data. Nah, ini edit.php. Nama pemilik, ya. Oke. Edit data ini mengacu ke sini, edit. Nah, seperti ini kodenya. Seperti tadi, update seperti biasa SQL-nya. Sudah dipelajari sebelumnya untuk database ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, seperti ini. Nama pemiliknya dimunculkan lagi ketika pesannya berhasil diperbarui. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut detail lagi. Nah, sudah selesai. Nah, setelah detail tadi, kita akan lanjut ke transaksi. Untuk transaksi sendiri, kita buat layoutnya seperti ini. Kita menggunakan table transaksi. Di sini terdapat text view. Ya. Text view, kemudian dengan ID-nya judul transaksi. Ini menggunakan relative layout ya. Relative layout, jadi layoutnya saling berhubungan, tergantungan gitu. Bisa below nih. Ini layout teratasnya kita set margin topnya 155 dp. Kemudian image view ini berisi icon date ya. Date ini diambil dari Android Studio juga. Di drawable. Kita ambil vektor aset saja, new vektor aset ya. Nah, ini berisi nanti ketika diklik ini ID-nya, maka akan memunculkan kalender. Nah, dalam hal ini kan kita ingin membuat transaksi ini bisa dimunculkan per bulan dan tahun kan. Jadi setiap bulannya itu berapa. Nah, di sini dimunculkan setiap transaksinya di recycler view-nya. Nih, di sini. Nah, seperti tadi. Ini di layout transaksi item. Transaksi item ini berisi seperti tadi, seperti wait item tadi. Kita atur tata letaknya menggunakan table layout dan row. Kita atur ID-nya juga harus sama. Oke. Lalu untuk total transaksi ini akan menampung, akan mengubah jadi keterangan bulan dan tahun, sedangkan rupiah ini akan berubah menjadi total dari keseluruhan transaksi yang dijalankan. Itu kita atur di transaction activity. Nah, sebelum kita ke transaction activity, kita harus menyiapkan transaction modelnya berdasarkan table. Nah, tabelnya itu seperti ini. Ada harga, waktu selesai juga ya. Dia akan mengget year dan bulan, month ya. Kita lanjut. Get ID, get harga, seperti tadi kita bikin objeknya. Oke. Setelah kita bikin, kita ke transaction activity. Untuk transaction activity ini seperti tadi, untuk memunculkannya, kita menggunakan retrieve transaksi ya nanti. Di sini kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Di sini ada variabel tambahan, yaitu total transaksi.
Ini ke total model, jadi beda model ya, karena kita memanggilnya beda select, beda services. Lalu ArrayList ini untuk melist datanya, jadi setiap transaksi datanya di list, sedangkan model ini hanya satu data ya, data jumlah menggunakan sum. Ini, lalu detotal ini untuk menampung elemen objek text view yang akan kita munculkan sesuatu ya. Oke, jadi selected ini kita inisiasikan awal ketika masuk ke transaction activity, maka bulan dan tahun saat ini yang akan dimunculkan. Lalu setelah apabila date picker itu diklik, jadi otomatis dia akan mengeluarkan kalender dan mengget data year dan month. Jadi tak berpengaruh tanggal ya, tanggal berapa aja itu akan muncul walaupun dia klik tanggal 21 tapi dari tanggal 1 juga akan muncul. Maka dia akan mengget selected month ini plus 1 lalu akan menampung pada yang variabel general yang akan digunakan di metode nanti get total dan retrieve transaksi selected year. Maka ini akan mengupdate lagi, retrieve lagi, mengget lagi. Ya, seperti ini kodenya. Ini ketika merefresh maka akan retrieve lagi get total lagi. Untuk get total itu mengacu pada ART get total pada API tadi dengan membawa parameter year selected. Ini get total. Nah, ini year dan month ya. Oke. Ini kodenya untuk get total seperti ini. Seperti tadi mengepost year dan month. Lalu kita jalankan select sum harga as total. As total biar bisa dipanggil ininya. Biar nggak susah. Fieldnya. From transaksi where year. Year artinya tahun. Kita ambil di field waktu selesai. Tahunnya aja berarti sama dengan year. Year ini yang dipost dari Kotlin. Dan month waktu selesai. Jadi bulan yang waktu selesai ini, nih kita ambil bulannya aja dalam bentuk integer sama dengan month. Jadi di-matchkan berdasarkan inputan dari pengguna dalam hal ini. Lalu kodenya seperti ini, seperti tadi dia akan mengepus satu data saja. Oleh karena itu, karena pola objeknya berbeda, saya membuat lagi modelnya. Lanjut. Nah, ini ketika enqueue, ketika callback response customer. Nah, response customer ini itulah oleh karena itu ada tiga. Yang pertama untuk table customer model, yang kedua untuk list transaction modelnya, yang ketiga untuk list total model. Karena total cuma satu, sumnya, maka ya kita buat lagi responsnya agar tidak bertabrakan pola objeknya itu berdasarkan model-model yang kita buat tadi. Lalu di sini ada pengondisian, maka total transaksinya akan mengget dari get total. Nah, total transaksi ini berisi nilai integer dari berapa jumlah total transaksi bulanan pada tahun itu. Lalu date total ini berisi tanggal yang ada di sini. Nah, total. Kan date total kita inisialisasikan text view ya. Lalu nih total. Kita ambil dari ID total. Lalu untuk date total, set text, total transaksi, kita ke bawahin seperti yang ditampilkan tadi di preview, sudah dilihat, jadi kodenya seperti ini. Maka akan mengeset teks ya, yang di bawah tadi. Ini manipulasi text view-nya. Apabila tidak, apabila tidak ada, maka RP0 dia set text-nya. Ya.
Ini retrieve transaksi seperti retrieve yang lain, cuma mengambil year selected dan non selected untuk di post. Ini list datanya juga mengambil dari transaction model, kemudian akan ke adapter, ini juga sama ya. Lalu kita ke adapter transaksi saja. Adapter transaksi. Oh, tadi untuk retrieve-nya seperti ini. Nah, mengambil semuanya dari transaksi berdasarkan tahun dan bulan ya. Jadi list-listnya akan dimunculkan ID-nya berdasarkan ID. Ini bisa order by waktu yang terbaru misalnya. Ini bisa kita taruh seperti ini. Tapi ini tidak berpengaruh pada aplikasi karena di lokal saya download. Jadi tidak usah repot-repot. Jadi untuk berikutnya ini seperti tadi, ini holder. Jadi setiap yang dimunculkan di recycler itu match dengan posisinya, dengan ID-nya. Ketika ID-nya diklik, dua misalkan akan memunculkan detail transaksi dari dua. Jadi itu detail data dirinya dari customer. Oke, ini adapternya, kodenya seperti ini, sama saja dengan yang lainnya, get datanya juga sama. Bedanya ini berdasarkan tahun dan bulan ngambil transaksinya. Nah, ya itu penjelasan dari saya dan jangan lupa ketika activity-nya sudah dibuat semua, maka harus disinkronkan di manifest. Manifest ini kita tambahkan activity-nya ya, jangan sampai lupa nanti force close. Lalu users permission, ini kita bisa akses internet karena kita menggunakan jaringan di sini. Lalu ditambahkan juga users clear text traffic. Ya. Baik itu penjelasan mengenai persiapan untuk CRUD retrofit, kemudian bagian login, bagian waiting list, dan juga transaksi serta Android manifest yang ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan activity main pada aplikasi admin. Nah, di sini saya menggunakan tipe Android X Constraint Layout. Nah, di sini untuk menyambungkan pada class yang bernama activity main activity. Nah, pada class ini. Selanjutnya, class main activity ini menyambung kepada aplikasi customer. Nah, pada activity main ini terdapat tab layout dan view pager. Bisa dilihat pada desain. Nah, sini nggak ada desain apa-apa karena dia ini bersifat bisa di tab maupun digeser atau bisa dikasih nama dengan view pager. Terus untuk class main activity-nya, class main activity ini pertama itu diimportkan terlebih dahulu apa yang ingin diimportkan, atau import ini bisa muncul sendiri sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, di sini private Lentimeter media player. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan media yang akan digunakan. Nah, pada program ini di sini untuk memunculkan background pada aplikasi yang baru dimunculkan. Misalnya ini saya kasih nama dengan Rawson BG. Terus pada tampilan ini, pada perintah ini, di sini berfungsi untuk agar tab layout dan view pager-nya bisa berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat pada tampilan ini. Ini berfungsi untuk agar tab layout dan view pager-nya bisa berfungsi dengan baik pada class menu. Nah, yang kedua ada layout yang bernama fragment menu. Pada fragment menu ini saya menggunakan tipe frame layout agar frame layout ini bisa disambungkan agar bisa di-tab atau digeser-geser. Nah, di sini saya menggunakan tipe data relative layout di dalamnya
agar bisa diatur di atas, bawah, kanan, kiri, samping. Nah, di sini menggunakan Android background drawable BG menu admin ya. Di sini saya memanggil background yang bernama BG menu admin. Nah, bisa dilihat pada desain. Nah, ini merupakan desain BG menu adminnya. Nah, di dalamnya terdapat text view yang bernama judul list. Nah, judul list ini bisa dilihat pada di sini. Nah, ini merupakan judul list ada di sini. Nah, saya menggunakan form family dark water yang ada pada folder font. Nah, pada folder font. Untuk memanggilnya sendiri merupakan add font, nama fontnya itu apa. Terus di sini text list menu. Text element center biar teksnya itu berada di tengah. Terus ini menggunakan linear layout di bawahnya itu. Nah, di dalam linear layout terdapat linear layout lagi biar orientasi yang digunakan bisa vertikal maupun horizontal. Nah, di sini merupakan Android background dengan drawable Registron BG. Nah, ini merupakan background ini menggunakan ini drawable Registron BG yang telah dibuat sebelumnya. Bisa kita lihat Registron BG. Untuk codingan Registron BG-nya seperti ini. Terus di sini menggunakan orientasi vertikal. Terus di dalam linear layout sendiri ada image view. Nah, di sini untuk gambar yang di sini, misalnya list tunggu. Terus di teks bawahnya ini menggunakan perintah text view lagi. Terus di kedua ini sampai yang ketiga ini sintaks yang digunakan hampir sama, cuman berbeda posisi yang digunakan. Sampai sini. Ini merupakan sintaks yang digunakan pada fragment menu. Selanjutnya di sini saya membuat class yang bernama menu fragment. Pada class menu fragment, sama seperti penjelasan tadi, import terlebih dahulu apa yang ingin digunakan. Atau tidak, dia bisa memuncul sendiri. Kalau tidak muncul, maka klik kanan dan import class yang akan kita gunakan. Terus di sini menggunakan class menu fragment dan fragment. Dan di sini untuk berfungsi agar media player ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Terus ada value f inflator dengan ini berfungsi untuk saling berhubungan dengan fragment menu pada layout yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus ini ada value screen tab RID menu container. Berarti berhubungan dengan RID menu container ini. Nah, ini merupakan fungsinya. Terus di sini ada media player. Apabila menu ini diklik, maka dia akan memunculkan suara arrow click seperti ini. Maka apabila diklik, maka dia akan memulainya. Terus di sini ada value button order, waiting, dan transaksi. Dan apabila diklik, maka button tersebut akan ke menu yang ingin digunakan. Misalnya button order di sini set on click, maka dia akan ke order, ke customer activity. Terus apabila button waiting, maka dia akan ke waiting activity. Terus apabila button transaksi, maka dia akan ke transaksi activity. Maka terakhir adalah program mengulang. Apabila sudah selesai, program ini akan mengulang terus. Selanjutnya baik di sini setelah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Ini akan menampilkan video cara penggunaannya. Lalu di sini ada mobil, kita bisa daftar. Misalkan namanya Your data is already saved. Thank you. kita dulu di sini akan muncul. Kita bisa misalnya detail.
Ini kita bisa juga menghapus. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan di bagian yang kami kerjakan. Nah, di sini kami membuat customer, aplikasi customer, khusus customernya. Ya, dan untuk membuatnya kami memiliki beberapa hal yang mendasar yang harus kita bikin dulu. Yang pertama ada model. Kita dari respon model dulu. Nah, di respon model ini dia membuat untuk menyambungkan ke dalam yang namanya PHP-nya. Dia akan merespon kode-kode yang ada di PHP-nya. Jika dia 0 maka data tidak ada, jika dia 1 maka data ada. Bisa kita lihat di sini. Ada private encode, private string pesan, private list data model, data, lalu dia akan mereturnnya lagi. Lalu di sini ada data model. Nah, data model ini adalah data-data yang terdapat di database ataupun di PHP kita. Seperti bisa kita lihat di sini, kami membuat private in ID, lalu ada private string, yaitu dengan beberapa pilihan. Nah, lalu habis itu kita membuat metodenya seperti ini, public in get in. Dia akan lalu dia mereturn lagi nilai ID tersebut. Seperti di bawahnya juga sama, public string get nama pemilik. Nah, lalu dia akan mengembalikan lagi nama pemilik tersebut ataupun mereturnnya. Dan untuk ke bawahnya masih sama sampai dengan tabel yang terakhir ataupun isian yang terdapat di database itu status. Nah, dia juga akan mereturn nilai status. Lalu ada retro server yang ada API. Di sini kami import library yaitu retrofit 2 retrofit dan retrofit 2 converter JSON converter factory. Nah, di sini dia akan menerjemahkan ataupun mengambil nilai dari JSON-nya, lalu dia akan menerjemahkannya lalu menampilkannya di sini. Nah, untuk sini kita bisa pertama ada private static final string base URL. Nah, ini berfungsi yang untuk menyambungkan ke database kita ataupun JSON kita. Sedikit informasi, jika kita menjalankan aplikasinya tetapi laptop ataupun tempat yang menjadi servernya mati, maka aplikasinya tidak akan berjalan. Lalu di sini ada private static retrofit retro. Nah, di sini juga untuk menyambungkan koneksinya dari base URL tadi. If retro sama dengan 0, maka yang menyebutkan retro sama dengan new retrofit builder. Dia menyambungkan ke base URL, lalu dia mengkonversikan JSON tersebut dan menampilkannya nanti. Lalu di sini kita mereturn nilai dari retro tersebut. Nah, lalu ada API request data. Nah, di sini dia akan menyambungkan dengan PHP yang telah kita buat. Sebelumnya di sini kami telah mengimport beberapa library seperti call, field, form, URL encode, get, dan post. Pertama, di sini kami mengget nilai retrieve PHP. Retrieve PHP ini berfungsi untuk menampilkan nilainya, menampilkan data-data yang terdapat di tabel. Lalu dia akan meng-call dari respon model yang terdapat di model tadi. Lalu dia akan meng-add retrieve data. Selanjutnya ada form URL encode, post, create PHP. Nah, yang ini berfungsi untuk meng-create ataupun menambahkan data. Bisa kita lihat di sini ada nama pemilik, plat nomor HP, alamat, merek, tipe kendaraan, layanan cuci, dan pilihan order. Untuk status, jam datang, dan waktu order tidak kami tampilkan di sini beserta ID juga, karena untuk ID-nya sudah kami increment-kan dari database-nya. Nah, untuk yang status dan jam datangnya itu sudah kami style di PHP-nya. Yaitu untuk di PHP-nya, bentar bisa kita lihat. Jadi di PHP-nya itu untuk jam datang kedatangannya itu kami menggunakan no. Nah, ini.
menggunakan no, jadi dia akan mengisi langsung di waktu yang sekarang ketika dia mendaftar. Lalu untuk statusnya juga kenapa tidak kami tampili? Karena di sini statusnya sudah kami isi dengan tulisan order. Jadi dia langsung berstatus order ketika dia memesan. Nanti bisa di ACC di aplikasi admin. Lalu di sini ada delete PHP. Nah, di sini berfungsi untuk menghapus data ketika konsumer ingin membatalkan prosesnya, membatalkan proses dari transaksinya. Bukan transaksi, tapi membatalkan proses pendaftarannya. Lalu di sini ada get PHP. Get PHP ini berfungsi untuk mengget nilai-nilai yang terdapat di dalam PHP-nya ataupun database-nya. Lalu ada update. Update ini berfungsi untuk mengupdate nilai-nilai yang terdapat di database. ID ini berfungsi untuk menjadi primary key-nya. Lalu di sini ada adapter data. Nah, di adapter data ini kami sudah mengimport beberapa. Yang pertama ada dialog, konteks, compare dialog interface, dan masih banyak lagi, termasuk retrofit juga, dan model-model dan API-nya juga di sini kami panggil untuk menjadi library-nya. Nah, di sini ada metode adapter, extend, resolusi, adapter data, holder data. Lalu di dalamnya ada private contact, private list data, private list data model, dan private in ID PA. Nah, di metode adapter data ini dia akan mengambil nilai yaitu STX dan list data. Lalu untuk yang di holder datanya dia akan membuat view layout ataupun di sini, maka dia akan get kontaknya. Lalu di sini dia menghubungkan dengan layout card item. Habis itu dia akan mengulang lagi nilai dari variable holder ini. Lalu di sini ada public void on binding view holder. Nah, di sini berfungsi untuk set text, yaitu mengeset nilai-nilai yang ada, yaitu mengeset teksnya untuk yang kita tampilkan nanti. Nah, di sini jadi dalam menampilkan datanya nanti kami hanya menampilkan beberapa saja. Yang pertama menampilkan ID sebagai nomor antrian, lalu ada nama pemilik, plat nomor, dan statusnya. Status ini yang berisikan antri tadi. Lalu di sini ada get item count, list data size. Lalu ada public placeholder data. Di sini juga untuk membuat tag view-nya apa saja yang ingin kita panggil yang ada di atas ini tadi. Jadi di sini karena terpakainya hanya 4, jadi hanya 4 saja yang sudah berwarna ungu. Nah, lalu di holder data ini dia berfungsi untuk menemukan ID-nya, di mana ID-nya yang akan kita tempat yang akan kita tampilkan. Di sini dia akan menemukan item view, find by ID, FID. Jadi dia akan menemukan ID ini dengan tempat yang akan kita tampilkan nanti. Mungkin sebagai contohnya, ini karena berada di log order berarti nah, jadi dia akan menghubungkan ke sini. Dia akan menghubungkan ke card itemnya. Nah, di card itemnya ada FID, ID nama pemilik, plat nomor, dan status. Dia akan menghubungkannya ke situ. Kita lanjut lagi di adapter data. Lalu di sini ada namanya set on long click. Nah, on long click ini ketika kita tekan lama-lama, maka dia akan menampilkan notifikasi dua itu, yaitu pertama ada hapus.
ketika kita menghapus, maka dia akan mengerjakan ini, delete hapus. Dia akan menghapus datanya. Ataupun jika kita menekan detail, maka dia akan mengget data dan menampilkan datanya secara detail. Nah, untuk di metode delete data, pertama dia akan menyambungkan dulu ke retro servernya, mengconnect dulu. Habis itu di sini ada metode variabel hapus data dengan ARD data sama data delete IDPA. Nah, delete data ini dia akan menyambung lagi ke dalam API request data tadi yang ada di sini ya. Nah, dia akan menyambungkan ke sini dan menjalankannya di PHP. Lalu dia akan menghapus data. Nah, jika pun misalkan ada kesalahan ataupun ada yang terjadi error ataupun servernya mati, maka dia akan menampilkan gagal menghubungi server. Contohnya misalkan laptop yang kita pakai untuk tempat database-nya kita matikan, lalu kita menjalankannya dari HP, maka dia akan menampilkan ini gagal menghubungi server. Lalu di sini ada void get data, dia akan mengambil data yang untuk kita tampilkan tadi. Nah, untuk di sini pertama dia akan melis dulu, yaitu mengget dulu di sini list file ini. Nah, lalu di sini ada beberapa string termasuk status tadi. Ada alamat, merek, tipe kendaraan, dan lain-lain. Nah, di sini dia akan menggetnya dengan nilai 0, lalu dia akan mengget nama pemilik ataupun ID plat nomor yang akan kita tampilkan nanti. Nah, di sini intent kirim new. Di sini ada ubah activity. Dia akan menyambungkan ke ubah activity nanti. Dia akan mengirimkan berdasarkan, menampilkannya berdasarkan variabel yang ada dan ini menampilkan berdasarkan yang telah kita tampilkan di sini. Lalu ketika kita gagal ataupun servernya mati, maka dia akan meresponnya ini, yaitu gagal menghubungi server. Selanjutnya kita beralih ke view pager-nya dulu. Ini adalah tab layout-nya, tab layout dan view pager-nya. Ini sebagai tab layout-nya. Untuk codingannya seperti ini. Pertama, kita menggunakan material tab layout, lalu kita letakkan ID. Lalu untuk di sininya bisa kita lihat sendiri. Habis itu ada widget untuk view pager-nya yang ada di bawah dari tab layout tersebut. Bisa kita lihat di sini, kita menggunakan ID view pager. Untuk sebagai framework awalnya itu kita menggunakan Android constraint layout widget constraint layout. Nah, ini. Lalu untuk fragmennya, ini adalah fragmen home-nya untuk tampilannya di sini. Nah, ini menampilkan nanti tata cara penggunaan dari aplikasi ini. Ini nanti meletakkan sebuah video, tampilkan sebuah video. Untuk source code-nya ini bisa kita lihat menggunakan video view dengan width-nya match parent, height-nya 250 dp dan margin top-nya 250 dp juga. Lalu ada fragmen menu. Nah, di sini ada fragmen menu. Ini adalah fragmen menu ini untuk menjadi nanti sebagai menu kita. Seperti untuk daftar mobil, motor, ataupun log ordernya. Untuk source code-nya bisa kita lihat di sini. Kita menggunakan relative layout. Lalu ada tag view. Tag view ini berfungsi sebagai untuk menetapkan list menu tersebut. Lalu ada linear layout lagi untuk membuat mobil list menu yang kita bikin 3 ini menjadi lebih dinamis dan mudah diatur. Di sini kita menggunakan orientasi horizontal terlebih dahulu. Di dalam itu nanti ada lagi linear layout. Nah, di sini ID-nya itu BTN mobil. Jadi linear layout ini menjadi button. Jadi ketika kita klik
di mobil ataupun di tulisan mobilnya, maka dia akan masuk ke dalam, tetap akan mengeksekusi perintahnya. Di sini menggunakan orientasi vertikal, jadi dia akan ke bawah. Lalu ada image view ini, ya ini foto mobil ini, lalu text view-nya mobil. Lalu sama juga di sini ada BTN motor. Nah, untuk motor juga sama dengan mobil. Lalu ada BTN order. Nah, order ini yang ada di bawah ini, BTN ordernya. Masih sama dengan yang di atas. Menggunakan radial layout, lalu kita tutup dua-duanya dan terakhir dengan relative layout. Lalu untuk fungsinya, pertama dari activity tadi. Nah, untuk melakukan agar ya bisa digeser di tab layout dan view pager-nya, di sini ada variable tab layout dan view pager. Lalu dia akan membuat, kami ada metode onCreate, yaitu lalu ini tab layout akan menemukan ID, yaitu ID-nya yang terdapat di activity home tadi, yang ada di activity home. Lalu dia akan mencari ID, yaitu table layout. Sama juga view pager juga akan mencari ID yang bernamakan view pager. Lalu di sini tab layout melakukan add tab layout, new tab, lalu mengeset tag. Nah, jadi dia akan men-set tag-nya itu dengan home. Untuk yang satunya lagi dia mengsetkan tag-nya dengan nama menu. Kita lihat di sini. Nah, lalu ada adapternya, my adapter. Di sini untuk adapternya, view adapter. Nah, jadi di sini ini untuk menggeserkan, berfungsi untuk menggeserkan. Jadi ketika kita menggeserkan itu, dia itu tetap sama dengan yang di atasnya. Kita lihat di sini. Nah, on step selected listener, on page change listener. Jadi berfungsi untuk menggeserkan view pager kita. Lalu ada yang di sini ada fungsi untuk home fragment. Nah, home fragment ini untuk menampilkan videonya. Berfungsi untuk menampilkan videonya yang ada di home fragment. Lalu ada order fragment. Order fragment ini untuk yang ada di list menu tadi. Dia menyambung ke menu. Lalu dia mencari ID menu kontainer. Relative layout-nya. Nah, lalu di sini ada media player. Ketika kita klik maka dia akan mengeluarkan suara. Nah, di sini ada BTN mobil, motor, dan ordernya. Ini berfungsi yang untuk kita lihat dulu. Nah, berfungsi untuk ketika kita klik dia akan berpindah kemana. Ketik mobil kemana, klik motor kemana, lock order kemana. Kita kembali lagi. Nah, di sini dia akan menyambungkan ke linear layout-nya tadi, yaitu ID-nya BTN mobil, BTN motor, BTN order. Lalu set on click listener, jadi ketika kita klik, BTN mobil ini akan mengarah, mengintent ataupun berpindah ke tambah activity, sininya motor activity, dan yang di sininya order ini main activity. Untuk tambah activity ini dia akan membuat ke form yang terdapat di mobil, form motor, dan ini akan ke log ordernya. Maaf, di sini saya lupa menjelaskan my adapternya. Nah, di sini adapter ini berfungsi untuk menggeserkan yang di posisinya, yang atas nih tadi, menggeserkan tab layoutnya. Jadi adapter ini dia di sini when position 0, maka dia ketika 0 ataupun pertama kali dia akan ke home fragment. Lalu ketika nilainya 1, maka dia ada di order fragment. Lalu dia ketika tidak ada else itu order fragment. Nah, lalu di sini dia mereturn nilai total tabs tadi ini.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yakni di sini ada form untuk mencuci motor. Ini tampilan ataupun desain dari halaman form ini. Mungkin kita langsung dapat ke sintaksnya. Nah, pada tampilan ini kami menggunakan linear layout sebagai linear layout utamanya, kemudian menggunakan scroll view agar semua komponen yang ada dalam itu dapat di-scroll dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nah, di sini juga ada ID-nya, width-nya, lebarnya berapa, margin top-nya berapa, dan height-nya juga. Kemudian kami menggunakan linear layout lagi agar dalamnya itu tidak berantakan ya. Jadi setelah itu kita menggunakan text input layout dengan menggunakan edit text, ada nama lengkap, nama pemiliknya dengan ukuran 20, tipenya teks, margin top-nya 10, luasnya juga white match parent, tingginya juga wrap content. Nah, dengan input type-nya itu teks, margin top-nya juga 10, gravity-nya itu top artinya rata atas, dan background-nya itu dengan warna putih yang diberi nama edit text style yang kita import pada drawable. Kemudian kedua juga plat nomor, nomor telepon, alamat merek itu menggunakan tipe yang sama seperti nama pemilik tadi. Nah, kemudian untuk menginput tipe kendaraan ataupun pilihan cuci itu menggunakan spinner. Agar muncul select option-nya, apa saja yang ingin kita pilih itu langsung disuguhkan, langsung ada pilihannya seperti itu. Jadi customer bisa langsung memilih tanpa perlu repot-repot untuk mengetik pilihan yang ingin dia masukkan. Ada tipe kendaraan, pilihan cucinya, ataupun pilihan ordernya. Nah, kemudian semua pilihan tersebut kita masukkan dalam array yang sebelumnya kita input pada string. Nah, setelah selesai, semuanya ditutup lagi linear layout dan scroll view. Nah, ini merupakan contoh ataupun isian dari array yang kita input pada sebelumnya. Nah, sini ada tipe mobilnya apa, ada sedan, matchbook, MPV, supercar, hypercar, crossover, micro, dan ada juga selanjutnya itu ada pilihan cucinya itu ada apa itu salju ataupun waterless. Ada pilihan ordernya itu baik itu antar atau mungkin dijemput, dan terakhir itu ada tipe motornya itu apakah motor itu skuter, bebek, dual sport, naik bike, crasher, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini merupakan form motor. Form motornya sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, kurang lebih codingannya itu ya. Nah, hanya saja perbedaannya satu untuk mobil dan satunya untuk motor. Next. Nah, ini merupakan main Kotlin, artinya semua hal yang telah kita setting pada tampilan harus disetting pengaturannya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya itu pada main Kotlin-nya ini. Nah, sini kita masukkan dulu semua library yang akan kita gunakan. Kemudian sini ada class tambah activity dengan variabel simpan, nama pemilik, plate number, nomor HP, alamat, merek, tipe kendaraan, layanan cuci, dan pilihan order itu dengan data string. Dan button simpan itu menggunakan button. Kemudian kita masukkan fungsinya dengan override fun on create dengan variabel J nama pemilik, J plat nomor, J nomor HP, alamat, merek, J tipe kendaraan, layanan cuci, dan pilihan order, dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan find view by ID dengan ID-nya itu button simpan. Nah, kemudian semua yang telah kita susun ini akan mengacu kepada activity mobil ataupun activity motor yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya metode next.
Create data setelah memasukkan nama, nomor plat kendaraan, nomor handphone pemilik, alamat, dan merek, maka di sini juga ada metode untuk meng-create datanya, baik itu dari nama pemilik, plat nomor HP, alamat, merek, tipe kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu datanya akan disimpan, dan ada lagi metode untuk merespon modelnya itu. Nah, kemudian terakhir setelah direspon itu akan muncul pesan atau string respon body dot pesan, lalu akan muncul alert ataupun toast, pemberitahuan atau notifikasi itu pesannya itu apa, misalkan data telah berhasil disimpan atau mungkin datanya sudah berhasil diubah sesuai dengan button yang klik. Nah, kemudian setelah itu akan lagi toast lagi apabila gagal untuk menginput data maka gagal terkoneksi. Nah, kemudian di sini ada menu splash. Splash ini digunakan sebelum halaman utama ya. Nah, di sini ada gambar yang digunakan. Kita menggunakan linear layout, kemudian masukkan background menggunakan image view dengan white ataupun height-nya itu sebesar white dan height-nya itu sebesar fill parent artinya full ke activity-nya. Pada splash activity ini apabila aplikasi itu muncul, maka akan ada yang namanya media player. Media player ini ketika aplikasinya itu diklik, maka akan muncul suara ataupun nada dering yang diinput pada row, yakni yang dengan nama bell ring. Nah, kemudian sebelum itu juga menggunakan flag. Dan setelah semuanya, ibaratnya itu apabila telah selesai diklik, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya, ini ke halaman utama menggunakan intent. Yakni diarahkan ke main activity. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai log order pada customer. Itu merupakan kelas untuk itemnya, di mana untuk menampilkan ID ataupun pemilik ataupun plat nomor dan status dari riwayat yang telah dilakukan oleh user. Berikut ini merupakan kodenya. Saya akan menjelaskan bahwa pada layout ini menggunakan linear layout, di mana dihubungkan dengan widget card view dengan margin 6 dp beserta width dan height-nya wrap content, wrap match dan wrap content. Selanjutnya pada bagian linear layout, di sini terdapat orientation horizontal dan beserta text view di dalam linear layout untuk menampilkan text ID dengan gravity center horizontal dan layout gravity-nya vertikal dengan layout weight sebesar 1. Selanjutnya, setelah text view, di sini terdapat juga linear layout dengan orientation vertikal dan weight sebesar 4 dengan padding 6. Kemudian di dalam linear layout juga terdapat text view, di mana text view ini untuk menampilkan nama pemilik dengan text size-nya sebesar 22 SP dengan style bold. Selanjutnya terdapat juga text view untuk menampilkan plat nomor dengan text size 18 dan max line-nya 2. Kemudian terdapat juga text view untuk menampilkan status, di mana besar size-nya 18. Selanjutnya, kita ke activity main, di mana activity ini merupakan main dari layout log order yang sebelumnya telah kita buat pada
layout sebelumnya itu adalah konsep atau desain dari layout yang akan kita panggil pada activity main ini. Nah, mengenai kodenya, pada halaman main layout main ini, di sini digunakan relative layout untuk mendeklarasikan halamannya. Dengan layout width dan height-nya match parent, pada relative ini kita menambahkan background lock order. Yang sebelumnya background ini telah ditambahkan pada bagian drawable. Kita terus kontekskan dengan activity.main activity. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan halaman ini, kita menggunakan text view terlebih dahulu untuk menulis lock order dengan width dan height masing-masing match parent dan wrap content dengan layout gravity-nya center horizontal dengan padding sebesar 5 dan margin top-nya 150 dp. Artinya margin ini jarak antara konten dengan bagian atas halaman. Dilengkapi dengan background-nya kode background berwarna biru tadi, dan ditambahkan font dengan nama dark water, teksnya lock order. Kemudian text alignment-nya dengan tipe center. Dan text size sebesar 42 dp beserta style teksnya bold. Selanjutnya terdapat juga swipe refresh layout, di mana agar halaman tersebut saat di swipe dia dapat merefresh dengan ID SRL data. Kemudian kita marginkan lagi sebesar 200 dp dan margin bottom, artinya margin jarak yang bawah, sedangkan top itu jarak antara konten dengan atas halaman. Nah, selanjutnya terdapat juga widget recycle view, di mana ini merupakan penghubung antara konsep yang telah kita buat tadi, yaitu pada layout sebelumnya, kemudian kita panggil pada halaman main ini dengan mengaitkan tools list itemnya, yaitu kita panggil add layout beserta nama layout yang tadi. Selanjutnya terdapat juga progress bar, di mana progress bar ini kita beri ID PB data beserta layout center in parent-nya true dan visibility-nya bersifat invisible, itu tidak terlihat jika kontennya belum terisi atau datanya belum ada. Progress bar ini digunakan untuk merefresh halaman. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai main activity. Di sini terdapat import yang digunakan untuk membuat kode atau codingan. Pada kelas main activity ini kita deklarasikan juga variabel, di mana terdapat variabel RV data, AD data, LM data, list data, SRL data, dan PB data yang kita kaitkan dengan kelas sebelumnya. Di sini terdapat override dengan nama method onCreate untuk mengeset data dari activity main. Dengan variabel RV data, kita find view by ID-nya dari ID RV data, dan SRL data dari ID SRL data, dan PB data diambil dari
ID PB data sebelumnya, pada kelas sebelumnya. Kemudian LM data, Linear Layout Manager, kita vertikalkan width dengan RV data. Kemudian terdapat juga retrieve data di dalam onCreate beserta SRL data, di mana digunakan untuk set refreshing atau retrieve data. Selanjutnya terdapat juga override dengan nama metode onResume, di mana metode ini untuk memanggil metode retrieve data. Selanjutnya, untuk metode retrieve data ini, kita deklarasikan PB data yang visibility-nya dapat kita view-kan bersifat visible. Di dalam retrieve data, terdapat variabel ARD data, kita kaitkan dengan API request data, beserta retro cipher dan conretrofit. Kita create-kan dengan API request data dengan class Java. Kemudian terdapat juga variabel tampil data. Kita hubungkan dengan response model, di mana ARD data itu .ard retrieve data. Selanjutnya, terdapat juga tampil data objek. Kita call back, kita panggil kembali dari response model tadi. Kita buat metode lagi bernama onResponse, bertipe override, dipanggil dari response model, dan kita menggetkan data dari list data. Kita panggil adapter datanya dengan list datanya. Kemudian RV data itu adapters artinya sama dengan AD data. Setelah itu notify dataset change. Ketika datanya berubah, maka PB datanya bersifat invisible. Datanya akan ditampilkan. Selanjutnya, terdapat metode onFiler dengan tipe override. Dan kita panggil juga dari response model. Nah, pada metode ini digunakan untuk menampilkan TOAS ketika kelas tadi main activity-nya gagal terkoneksi, maka dia akan mengeluarkan teks gagal terkoneksi dengan TOAS-nya length short, maka dia akan men-show-kan datanya. PB data visibility sama dengan view.invisible. Kemudian, setelah membuat main activity, di sini juga terdapat activity-nya untuk menampilkan data dari customer tersebut saat data riwayatnya kita klik. Di sini terdapat import yang kita gunakan, bisa dilihat. Kemudian, untuk mendeklarasikan halaman tersebut, kita membuat variabel, yaitu variabel ID, nama pemilik, plat nomor, nomor HP, alamat, merek, tipe kendaraan, layanan cuci, dan pilihan order. Di mana di sini juga terdapat variabel onCreate. Kita setkan kontennya dari activity nama layout tersebut. Kemudian terdapat juga variabel terima, kita sama dengan intent. Kemudian untuk pendeklarasian variabel tersebut, kita terimakan .getIntent extra dari nama variabel tadi, JID, J nama pemilik, J plat nomor, dan selanjutnya. Kemudian dari variabel-variabel ini, V nama pemilik, V plat nomor, kita find view by ID. Kita
kita cocokkan berdasarkan ID-nya, di mana semuanya bertipe text view dan diambil dari ID. Jika nama pemilik diambil dari ID nama, jika plat nomor diambil dari plat nomor, kemudian jika nomor HP diambil dari nomor HP, dan selanjutnya dari alamat, dari merek, dan lain-lain. Kemudian kita setkan teks, di mana pada variabel V nama pemilik kita setkan dengan pada variabel yang di atas, yaitu J nama pemilik. Dan selanjutnya kita masing-masing pada variabel tadi kita set enable-kan. Mungkin pada V nama pemilik kita set enable-kan juga, sampai pada V layanan cuci dan V pilihan order. Tutup. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada halaman log order ini, pada kelas-kelasnya. Dan ini merupakan penghujung video yang telah kami jelaskan untuk materi ini. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah penyampaian kata. Dan terima kasih atas kesediaan kalian menonton video ini.